Perkenalkan, nama saya Adinda Daud dengan NIM 131424095, kelas 2D, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Rizka Putri Ismail MPD. Secara umum, konstitusi adalah hukum dasar tertulis undang-undang dasar yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan perundang-undangan lainnya dalam suatu negara. Konstitusi berisi aturan-aturan pokok mengenai pembentukan negara, pembagian kekuasaan negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Fungsi konstitusi. Konstitusi memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem ketatanegaraan, antara lain, yakni yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Dengan konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Kemudian mengatur hubungan antar lembaga negara. Dengan konstitusi mengatur hubungan dan kewenangan antar lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melindungi hak asasi manusia atau yang disebut dengan HAM. Nah, konstitusi menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Kemudian dengan menjadi dasar hukum, di mana konstitusi menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian mencerminkan nilai-nilai dasar, di mana konstitusi mencerminkan nilai-nilai dasar dan cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan konstitusi, perbedaan yang ada di masyarakat dapat disatukan dan diatur agar tidak menimbulkan perpecahan. Peran konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, konstitusi memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai hukum dasar negara, sebagai dasar penyelenggaraan negara, sebagai landasan pelindungan HAM, sebagai pedoman dalam pembentukan hukum, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Contoh konstitusi menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara melalui berbagai cara. Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, pembentukan lembaga negara, di mana Undang-Undang 1945 mengatur pembentukan lembaga-lembaga negara seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, konstitusi menentukan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing lembaga negara tersebut. Contohnya, Pasal 20 Undang-Undang 1945 mengatur fungsi DPR dalam membuat undang-undang. Yang kedua, pembagian kekuasaan, di mana Undang-Undang 1945 mengatur pembagian kekuasaan negara antara lembaga-lembaga negara yang dikenal sebagai prinsip pemisahan kekuasaan. Kemudian, konstitusi menentukan batas-batas kewenangan masing-masing lembaga negara sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, contohnya kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, legislatif oleh DPR, dan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah, di mana Undang-Undang 1945 menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintah negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Kemudian, konstitusi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah seperti pemilihan umum, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan pengelolaan keuangan negara. Nah, contohnya Undang-Undang 1945 mengatur tentang pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia atau HAM.
yakni Undang-Undang 1945 menjamin dan melindungi HAM warga negara Indonesia. Kemudian konstitusi mengatur hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. Nah, contohnya pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, dasar hukum peraturan perundang-undangan, di mana Undang-Undang 1945 menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian setiap peraturan undang-undang harus sesuai dengan Undang-Undang 1945. Nah, contohnya Undang-Undang tentang pemilihan umum harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Dengan demikian, konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Konstitusi menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut analisis kasus. Nah, salah satu contoh nyata yang menunjukkan peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Nah, peran konstitusi dalam judicial review atau dasar hukum, di mana Undang-Undang 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang yang dianggap bertentangan dalam Undang-Undang 1945. Kemudian hal ini diatur dalam pasal 224 Celsius Undang-Undang 1945. Kemudian fungsi konstitusi. Nah, judicial review berfungsi untuk menjaga supremasi konstitusi, yaitu memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 sesuai dengan konstitusi. Kemudian ini adalah mekanisme penting untuk melindungi hak-hak warga negara dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara. Nah, contoh kasus. Salah satu contoh yang sangat penting adalah beberapa keputusan MK yang membatalkan beberapa pasal dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Kemudian, keputusan MK dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam putusannya MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Kemudian, keputusan ini menunjukkan bagaimana MK sebagai penjaga konstitusi memiliki peran penting dalam mengoreksi produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif ketika produk hukum tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi. Implikasi. Nah, proses judicial review menunjukkan bahwa konstitusi bukan hanya dokumen tertulis, tetapi juga instrumen hukum yang hidup dan berfungsi. Kemudian, MK sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan judicial review berperan penting dalam menjaga agar negara hukum Indonesia tetap berjalan dengan sesuai prinsip-prinsip konstitusi. Dan kemudian yang terakhir, hal ini menjaga agar hukum yang dibuat di negara Indonesia tidak bertentangan dengan hak dasar warga negara. Dengan demikian, judicial review di MK adalah contoh konkret bagaimana konstitusi berperan dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam kasus judicial review di Mahkamah Konstitusi, melalui mekanisme pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut adalah analisis bagaimana konstitusi dijalankan dalam kasus tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat. Yang pertama, mekanisme pelaksanaan konstitusi, di mana hak konstitusi warga negara, yakni warga negara atau kelompok masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya diragukan
oleh suatu undang-undang memiliki hak untuk mengajukan permohonan judicial review ke MK. Kemudian, hak ini dijamin oleh UUD 1945 yang memberikan akses kepada warga negara untuk melindungi hak-hak mereka melalui jalur hukum. Nah, kemudian peran Mahkamah Konstitusi, di mana MK sebagai lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 bertugas untuk menguji konstitusionalitas undang-undang. Kemudian dalam proses judicial review, MK memeriksa apakah suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, baik secara formil atau proses pembentukan maupun materi. Kemudian MK dalam prosesnya akan memanggil para ahli dan para pemangku kepentingan untuk memberikan keterangan sehingga keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan konstitusi. Yang kedua, dampak terhadap masyarakat, yakni perlindungan hak asasi manusia, di mana judicial review berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia warga negara. Kemudian, melalui mekanisme ini, undang-undang yang berpotensi melanggar HAM dapat dibatalkan sehingga hak-hak warga negara terlindungi. Nah, kemudian penegakan negara hukum, di mana judicial review memperkuat prinsip negara hukum, di mana semua produk hukum harus sesuai dengan konstitusi. Nah, hal ini menciptakan kepastian hukum dalam mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam perbuatan undang-undang. Kemudian, stabilitas dan keseimbangan kekuasaan. Nah, judicial review menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, khususnya antara lembaga legislatif dan yudikatif. Kemudian, MK berperan sebagai pengawasan agar lembaga legislatif tidak membuat undang-undang yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan konstitusi. Kemudian perubahan dan perbaikan hukum, di mana melalui judicial review undang-undang yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau nilai-nilai demokrasi dapat diubah atau dibatalkan. Nah, hal ini mendorong terjadinya perbaikan dan pembaharuan hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, pendidikan konstitusi, di mana proses judicial review juga berfungsi sebagai pendidikan konstitusi bagi masyarakat. Dengan adanya proses persidangan yang terbuka, maka masyarakat akan mengetahui bagaimana konstitusi dijalankan dan bagaimana cara memperjuangkan hak konstitusinya. Dengan demikian, judicial review di MK memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dalam hal melindungi hak asasi manusia, penegakan negara hukum, maupun stabilitas dan keseimbangan kekuasaan.